Jadi takdir itu ada dua supaya kita bisa pahami. Jadi ada namanya qada, ada namanya maqdi. Ada namanya ketentuan Allah bin nisbat kepada Allah, ada ketentuan Allah bin nisbat kepada kita yang tertimpa takdir itu. Maka yang wajib kita imani dan yang wajib kita ridhoi adalah qada, ketentuan Allah bin nisbah keluarnya dari Allah. Adapun ketentuan Allah ini bin nisbah menimpa kepada kita hambanya, namanya disebut maqdur, yang ditimpakan takdir. Yang ini kita cara mensikapinya berbeda. Semua takdir itu baik, binisbah buruk kepada kita karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu disikapi, kalau takdir buruk itu ibaratnya ujian. Apa dagang kita merugi, bisnis kita menurun, ini nampak buruk di mata kita. Ini bagaimana? Ini namanya qadar. Maka pada qadar kudu kita terima ketentuan Allah. Tapi bagaimana mensikapinya? Kalau mensikapinya nanti di depan akan dijelaskan pada halaman Allahumma sholli Muhammad, halamannya saya nggak hafal kalau udah halaman, tapi materinya ada dari Sayyid Zaini Dahlan 27 baris 3. Ada di situ iradatullahi bil abdi ala arba'ati asya. Nanti ada halaman 27 baris 3 itu berbicara takdir. Jadi kalau takdir Allah itu nggak enak sama kita, kayak sakit, maka sikap kita sabar dan terus berikhtiar. Sikap kita sabar dan terus berikhtiar. Kalau takdir buruk itu bentuknya maksiat, kita nggak ibadah, kita judi, kita mabuk-mabukan, ini takdir Allah juga. Cuman mensikapinya bukan nerimo. Wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak redha bagi hambanya kekufuran. Jadi kalau takdir buruk ini kayak macam maksiat, berbuat dosa, maka sikap kita bertaubat dengan penuh penyesalan. Jadi cara mensikapinya, kalau yang tidak enak bisa dengan bertaubat penuh penyesalan, bisa dengan bersabar penuh ikhtiar. Kalau yang baik seperti kita ngaji, seperti kita dagang untung, mensikapinya dua. Kalau kemudian kita taat, sikapi dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Kayak ngaji, kita sungguh, kita serius. Kalau dagang untung, penuh dengan rasa syukur. Syukur ini adalah mensikapi qadar Allah yang enak bagi kita. Sungguh-sungguh dan ikhlas mensikapi qadar Allah yang menguntungkan kita. Sabar penuh ikhtiar mensikapi qadar Allah yang tidak ngenakin kita pada ujian keduniaan segala macam. Taubat penuh penyesalan mensikapi qadar Allah yang tidak enak pada kita, urusan kepentingan akhirat. Tidak boleh kita berlandaskan kepada takdir. Waktu diajak ngaji, bang ngaji yuk, lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Entar juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lu suruh, sok suci banget lu, begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Maka yang kayak begini nih, namanya dosanya lebih gede, ditumpahin ke bumi, nggak muat ngomong begitunya, ngomongnya doang tuh. Lu jangan ajak-ajak gua ngaji, entar juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lu suruh.
Jangan sok suci. Ngomong begininya nih, kata Imam Haddad di dalam kitab An-Nasihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, dosanya lebih besar dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau ditumpahin ke bumi nggak muat. Kenapa? Orang kayak begini biar sadar, bolehlah kerja di rumah kita. Berapa gajinya kita ikuti maunya. UMP baik. Jadi berapa? Pokoknya saya 4 juta yo. Dia 4 juta. Suruh ngapain? Duduk doang di kamar. Dikunciin pintunya. Dari pagi. Jam 1 perutnya melintir. Pak, perih. Jangan minta-minta makan sama gua. Kalau Allah kasih kenyang, lu kenyang tanpa gua kasih makan. Tahan aja. Ambil seminggu aja. Kira-kira bagaimana nih? Modal dia. Salah. Kalau pengen kenyang, makan. Kata dia, maka kita jawab, kalau pengen dapat hidayah, ngaji. Jangan ditungguin hidayah, diparanin. Itu namanya mensikapi wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kurang lebih demikian. Abaku wallah.